Penyakit menular. Nah, penyakit epidemiologi maksud saya epidemiologi penyakit, menular ini merupakan ranah yang dinamis ya. Jadi dia itu bisa berkembang dengan cepat ya, dan kalau kita lengah efeknya itu bisa menjadi nyata. Contohnya kayak tadi yang disebutkan sama, Adek Nur Afni ya, COVID-19 kemarin ya, kita sama-sama, mengalaminya, bagaimana paniknya, warga dunia secara global pada saat itu ya, efeknya betul-betul bisa kita rasakan, bahkan masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Karena, adik-adik tahu sendiri, masih kadang-kadang kita menemukan informasi-informasi bahwa ada varian penyakit, corona yang baru kan. Nah, itu dampak, psikologis dari, eee, kurangnya kewaspadaan dari penyakit menular ini, ya. Oke, jadi secara umum kita akan mempelajari bagaimana penyakit itu bisa berpindah, kemudian mengapa bisa terjadi, wabah, kemudian apa peran kita sebagai tenaga kesehatan, ya nantinya pastinya akan masuk di dunia kesehatan, bagaimana memutus mata rantai dari penularan penyakit-penyakit menular ini, ya. Oke. Jadi, ini adalah mmm, ini adalah, outline-nya dari, pertemuan kita. Ada introduction-nya, kemudian proses penyebaran penyakit, kemudian ada natural history of disease. Sebentar. Jadi secara umum kita akan membahas 3 poin penting ini ya. Bentar ya, Dek, ya. Oh. Oke, Dek, sorry, saya kalau terlalu banyak ngomong, jadinya mual-mual kayak gini. Mesti di-pause-pause ya. Semoga adik-adik mengerti bagaimana, keadaan sekarang ya. Oke, jadi kita masuk saja di introduction-nya. Kita lihat di sini bahwa, ini sebenarnya di poin pertama kita berbicara tentang siklus ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau teknologi dan ilmu pengetahuan itu berkembang, ya pasti bukan, sekedar mesin canggih saja ya, tapi pasti ada dorongan, tentang riset-riset ya. Jadi, riset-riset ini bisa kita bedah, bisa kita lacak termasuk, tentang penyakit-penyakit menular ya. Dan dengan mempelajari penyakit menular, kita bisa mengatasi kejadian penderitaan dan kematian akibat penyakit, ya. Kenapa, kita perlu untuk meneliti penyakit-penyakit menular? Karena, ya dia menular kan, pasti. Menular dari satu manusia ke, manusia lain, individu dari individu lain, ataupun dari makhluk yang satu ke makhluk lain. Dari satu kasus bisa menjadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan kasus, ya, dan bisa meledak dalam jangka waktu yang cepat, ya. Oke, jadi, epidemiologi penyakit menular ini terfokus dalam mempelajari distribusi dan determinan penyakit menular, eee, di dalam populasi. Jadi kita mempelajari di mana penyakit itu muncul ya, siapa yang terkena, kemudian kapan, dan yang paling penting kenapa bisa terjadi penyebaran dari penyakit menular ini ya. Itu bahasa ilmiahnya distribusi dan determinan. Oke. Kemudian pada saat ini
penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan yang sangat penting ya, khususnya di negara berkembang. Contohnya Indonesia ya. Jadi, penyakit menular ini di beberapa negara yang, termasuk negara-negara maju, itu sudah, jarang ditemukan, penyakit-penyakit menular. Mereka lebih fokus untuk menangani penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit-penyakit degeneratif ya istilahnya, yang, diderita oleh biasanya, eee, orang-orang yang sudah berumur ya. Tapi di negara berkembang, ini merupakan suatu double burden, di mana penyakit menular itu penyakit menular masih merupakan beban dari, suatu negara dan penyakit tidak menular juga mulai menyerang negara-negara berkembang ini. Jadi double burden, eee, 2 apa ya istilahnya, 2 beban yang harus diatasi oleh negara-negara berkembang, yaitu adanya penyakit menular yang masih terus ada di masyarakat dan timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Nah, adik-adik kan biasa, eee, dengar ya, biasa mungkin baca mungkin di mana sosmed atau berita atau dimanapun bahwa penyakit-penyakit degeneratif yang biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah, lanjut usia juga sudah banyak diderita oleh anak-anak yang masih, masih muda istilahnya ya. Biasa kita dengar ada anak masih orang individu masih usia 20, 30-an tapi sudah, harus melakukan cuci darah misalnya, atau ada, eee, individu umur 20, 30-an tapi sudah kena diabetes, di mana penyakit-penyakit ini biasanya diderita oleh orang-orang yang lanjut usia, di mana usianya itu di atas 50-an dia 50-an ke atas lah ya. Tapi sekarang sudah masuk lagi, artinya beban, negara-negara tersebut akan menjadi lebih berat, oke. Kenapa nggak mau pindah nih? Oke, selanjutnya jadi, eee, kita lihat di sini ya, Dek. Di sini merupakan, mmm sifat penularan dari penyakit-penyakit menular. Jadi ada 3 poin penting yang, ada di sifat penularan penyakit menular. Yang pertama itu waktu generasi atau generation time, kemudian ada kekebalan kelompok atau herd immunity, kemudian ada angka serangan atau attack rate. Oke, jadi kita masuk di yang pertama dulu ya, waktu generasi. Waktu generasi ini adalah masa masuknya penyakit pada host. Host itu apa lagi, Dek? Apa itu host? Hmm? Manusia, Bu. Siapa itu yang menjawab tadi? Jamu, Ibu. Umul ya. Oke. Oke. Penjamu umul ya. Umul. Zaimi. Oke, jadi penjamu bahasa Indonesianya ya, penjamu atau tempat di mana, eee, apa namanya, agen itu memberikan, efek ya. Contohnya manusia, itu host, oke. Kemudian, jadi waktu generasi ini berbeda dengan waktu inkubasi. Ingat nggak, pernah nggak dengar tentang, inkubasi, fase inkubasi?
Kalau fase inkubasi itu waktu dari tertular sampai sakit, ya. Kalau waktu generasi itu waktu dari tertular sampai bisa menularkan, ya. Jadi itu, perbedaan dari inkubasi sama, waktu generasi ya. Jadi kalau inkubasi itu, eee, hanya pada individunya, sampai dari masuknya agen ke host ya, sampai menimbulkan penyakit. Tapi kalau waktu generasi, waktu dari tertularnya sampai bisa menularkannya ke host lain, itu adalah, waktu generasi. Contohnya bagaimana? Flu, contohnya ya, ada orang yang, bisa menularkan flu itu sehari sebelum gejala muncul, ya, mengerti nggak? Mengerti, Ki? Jadi waktu generasinya itu lebih pendek dari masa inkubasinya, ya. Jadi ini, bisa menjadi, faktor bahwa flu itu bisa menyebar dengan cepat misalnya kayak di kantor atau mungkin di kelas-kelasnya adik-adik sekalian ya. Jadi orang yang terkena flu ini belum bersin-bersin, belum menimbulkan gejala, tapi virusnya ini sudah berpindah ke teman kantor atau teman kelas ya. Atau mungkin di puskesmas sendiri, misalnya ada tenaga kesehatan yang ternyata flu belum menimbulkan penyakit, tapi karena sudah ada virus dalamnya dan sudah masuk waktu generasi, bisa menularkan ke pasien lain, contohnya ya, contoh semoga tidak. Oke, itu adalah, eee, sifat penularan penyakit menular yang pertama, waktu generasi. Kemudian yang kedua oke, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oke, saya minta maaf ya terputus-putus. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah tentang kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi, herd immunity itu adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, sehingga individu yang tidak kebal itu ikut terlindungi. Ya, contohnya apa nih? Kalau misalnya satu populasi cakupan imunisasinya itu sudah tinggi, imunisasi campak misalnya, maka anak-anak yang ada di populasi tersebut yang tidak melakukan imunisasi campak, dia akan secara tidak langsung eh, terlindungi, ikut kebal, karena dia terbentengi oleh orang-orang atau anak-anak yang sudah melakukan imunisasi campak ya, contohnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah angka serangan atau attack rate. Jadi ini merupakan persentase dari populasi yang berisiko tertular penyakit selama interval waktu tertentu. Contohnya ini gimana? Misalnya ada satu RT nih, atau ada satu hajatan lah ya, hajatan pernikahan yang datang misalnya ya, misalnya 100 orang ya. Terus yang makan acar itu contohnya hanya 80 orang dari 100 itu. Nah, dari 80 orang itu ternyata ada 6 orang yang mengalami diare. Contohnya ya, contohnya. Jadi attack rate-nya itu 60/80 orang, bukan 60/100 orang yang hadir ya. Jadi kita lihat
populasi yang betul-betul, terpapar sama penyakit tersebut, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Duh, kenapa nggak mau pindah? Oke, silahkan Dek Novi. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya mau bertanya tentang di waktu generasi tadi, kan katakan ada beberapa kasus yang waktu generasinya atau penyebarannya lebih cepat dari waktu inkubasinya, Bu. Jadi, apa yang menyebabkan hal tersebut? Apakah itu tergantung dari individu atau hostnya, atau tergantung dari virusnya, Bu? Oke, terima kasih Adek Novi Nur Hairani ya. Jadi kenapa, bisa ada, misalnya waktu generation time-nya itu lebih besar lebih cepat daripada waktu inkubasinya. Sebenarnya begini Dek, kalau kita ingat-ingat lagi bahwa penyakit itu, ada 3 faktor yang mempengaruhi kalau Adek ingat ya. Ada namanya trias epidemiologi, ingat nggak? Jadi ada namanya, agent, host, dan environment, toh. Nah, dari tiga, eee, segitiga epidemiologi ini, 3 faktor ini, itu yang saling mempengaruhi yang nantinya akan berpengaruh sama waktu generasi. Kalau agennya kuat, ya, contoh agennya ini, lebih kuat maka individu itu akan, lebih cepat untuk terinfeksi dan pasti akan lebih cepat juga menginfeksi orang lain. Berbeda kalau misalnya agen tersebut yang, misalnya tingkat paparannya masih kurang. Individu ini mempunyai waktu untuk menetralisir, untuk, apa namanya istilahnya, eee, berperang melawan virus itu, ya, jadi ini sudah masuk peran host. Apa namanya, bisa berperang dengan, agennya sehingga dia, eee, kalau misalnya host-nya, eee, kuat ya, istilahnya kayak gitu, kuat, maka pasti, masa inkubasi ataupun waktu generasi ini akan lebih bisa ditekan. Begitu juga dengan lingkungan. Kalau lingkungannya mendukung untuk terjadinya proses penularan, misalnya ya, misalnya dalam, satu ruangan ada yang flu, tapi belum, menunjukkan gejala, tapi dalam ruangan itu misalnya AC-nya nyala, kan berputar-putar tuh itu virus dalam situ. Tapi kalau sirkulasinya bagus kan, meskipun dia bisa menularkan, tapi belum tentu, misalnya temannya tertular karena agennya sorry, karena lingkungannya tidak mendukung agent ini untuk berpindah, ya. Menger maksudnya Novi? Jadi 3 hal ini yang saling berinteraksi, sehingga bagaimana mendukung dari proses penularan dari penyakit menular ini. Jadi memang ini, trias epidemiologi ini tidak lepas ya. Jadi memang, begini deh, waktu generasi itu memang, eee, istilahnya masa masuknya penyakit dari host sampai menularkan ke orang ya. Tapi belum tentu host yang ditularkan ini ataupun misalnya temannya yang ditularkan ini juga serta-merta pada saat menular langsung masuk penyakitnya, kayak gitu. Kan ada lagi agent-nya berapa banyak, terus host-nya juga kalau kuat dia akan, lebih kebal dari penyakit itu. Kemudian kalau lingkungannya mendukung supaya, tidak terjadi penularan, maka, proses penularan itu akan, dipatahkan. Seperti itu, Dek Novi, ya. Gimana, Dek Novi? Terima kasih, Bu, sudah mengerti, Bu. Oke.
Masih ada yang mau bertanya, Dek? Mmm, oke, kalau ini belum ya? Belum, Ibu. Oke. Jadi, ini merupakan, mmm, kelompok-kelompok utama dari penyakit menular berdasarkan, eee, dari yang paling, fatal ke yang ringan atau dampak patogenesisnya ya. Kelompok yang pertama itu adalah penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Contohnya rabies. Jadi rabies ini, unik ya. Dia case fatality rate-nya hampir 100% pada saat gejala muncul. Jadi kalau ada orang yang sudah sudah, muncul gejala-gejala rabies, eee, sebenarnya secara, kasarnya ya, sisa tunggu waktu, kayak gitu. Kalau sudah, eee, menimbulkan gejala, ya. Tapi penyakit ini meskipun sangat berbahaya karena, angka kematiannya cukup tinggi, dia itu tidak mudah menular, ya. Dia itu perlu gigitan. Jadi dia perlu gigitan dari, eee, misalnya anjing ya, yang paling sering menjadi, eee, agen penular itu, air liurnya yang terinfeksi ke luka. Ya, jadi rabies ini memang ganas, tapi proses penyebarannya lambat. Maka strateginya pasti, berbeda. Kita tidak tunggu kayak yang tadi herd immunity apa dan sebagainya, pada manusia, tapi kita fokusnya pada eliminasi hewan penular. Contohnya kita melakukan vaksinasi anjing ya, kalau misalnya sudah terkena, gigitan anjing, ya kita berikan, profilaksis ya, eee, vaksin untuk antivirusnya rabies. Karena yang kita takuti itu adalah, kematiannya, bukan dari kecepatan penyebarannya. Meskipun sebenarnya kalau sudah ada satu kasus, rabies, itu biasanya ya, suatu kampung itu akan heboh, ya karena, kita tahu bahwa anjing kalau sudah terkena rabies itu bagaimana, tingkahnya ya, betul-betul gigit sembarang ya, bahkan lompat sana sini, serang warga dan sebagainya, kayak gitu. Oke. Kemudian, kelompok yang kedua, penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama, ya. Contohnya polio. Jadi polio ini dia tidak, membunuh orang yang terinfeksi. Bahkan, di beberapa orang, infeksi polio itu justru tidak bergejala, oke. Tapi pada beberapa kasus, dia menyebabkan kelumpuhan, lumpuh layu kan biasa orang bilang polio ini lumpuh layu. Dan kelumpuhan itu bersifat permanen. Jadi yang ditakutkan itu adalah efek dari penyakit polio itu, disease burden, dan ini efeknya betul-betul jangka panjang, ya. Strateginya gimana dengan penyakit-penyakit seperti ini? Kita lakukan vaksinasi massal, ya. Pada tahun berapa itu sebenarnya Indonesia sudah masuk eradikasi polio, artinya polio betul-betul sudah tidak ada di Indonesia. Tapi ya kalau adik-adik lihat di beberapa tahun kemarin sempat terjadi KLB polio ya. Ada yang pernah dengar ndak beritanya? Ya, jadi, polio ini tiba-tiba muncul lagi, eee, karena kurangnya cakupan imunisasi polio, oke. Kemudian
Yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tapi dapat mewabah dan menimbulkan kerugian materi. Contohnya campak. Jadi dia ini tidak seganas rabies dan tidak sekejam polio ya, ya dalam hal memberikan cacat permanen. Tapi penyakit, campak ini sangat menular, ya. Satu kasus campak misalnya di ruang tunggu puskesmas ada anak-anak yang kena campak, dia bisa menulari 12 sampai 18 orang dalam waktu singkat. Nah, tapi tergantung lagi host-nya mampu ndak, eee, untuk, memerangi virus campak ini ya. Oke, dampaknya apa? Anak-anak yang sering terkena dari campak ini pasti tidak bisa bersekolah, ya. Orang tuanya akhirnya tidak bisa bekerja karena menjaga anaknya yang sakit. Kemudian, puskesmas kewalahan kalau kasusnya tinggi, banyak, APD yang diperlukan kan. Akhirnya efeknya ke anggaran kesehatan, ya. Jadi efek yang ditimbulkan memang ini merupakan kerugian materi, oke. Nah, pendekatan-pendekatan, strategi-strategi untuk 3 jenis penyakit ini, itu tidak bisa sama digunakannya. Jadi kalau untuk, penyakit-penyakit yang mematikan contohnya rabies, kita kejar dengan, eee, melakukan, dengan profilaksis atau pengendalian sumber penularan ya. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang melumpuhkan kita kejar dengan melakukan vaksin dan melakukan eradikasi. Kemudian untuk wabah, yang cepat contohnya seperti campak ini, kita kejar dengan, meningkatkan cakupan imunisasinya supaya kita dorong supaya cakupan imunisasinya tinggi dan melakukan surveillance aktif, ya. Aduh, nggak mau pindah lagi. Oke, jadi ini adalah, proses dari penularan penyakit atau penyebaran penyakit. Biasa disebut, chain of infection, oke. Jadi yang pertama itu adalah reservoir. Ini merupakan habitat atau tempat tumbuh, hidup, dan berkembangnya suatu agen. Ini adalah rumahnya si agen penyakit ya, contohnya virus Zika dan dia itu tidak terbang bebas di udara, dia butuh, rumah, dalam hal ini adalah monyet, oke. Nah, tanpa adanya reservoir maka, agen ini tidak bisa berkembang dengan baik, oke. Contoh lainnya itu adalah, bakteri Bacillus anthracis. Ini penyebab penyakit antraks ya. Nah, dia ini kan, reservoirnya bukan makhluk hidup ya, dia malah di tanah. Sporanya itu bisa aktif dan bisa, tidur selama puluhan tahun di dalam tanah. Nah, dia itu aktif kembali kalau dia termakan oleh hewan ternak, oke. Kemudian yang kedua adalah portal of exit atau tempat atau lokasi agen meninggalkan reservoir. Contohnya bakteri Mycobacterium tuberculosis, dia keluar melalui saluran pernafasan bersin atau batuk. Dia ini, seperti adik-adik tahu, penyebab penyakit TBC ya, dia keluar itu melalui droplet. Kalau pasien atau individu yang menderita TBC ini, batuk atau bersin. Nah, apa bentuk intervensi sederhana dari, eee,
penyakit, TBC, yaitu dengan menggunakan masker otomatis ya, dan, etika batuk juga. Kalau batuk kan, adik-adik kayaknya sudah tahu semua bagaimana etika batuk ya. Contohnya juga, HIV, contoh ya, HIV melalui cairan tubuh tertentu. Kemudian ada juga DBD, dia itu portal of exit-nya melalui gigitan nyamuk, ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah portal of entry, tempat atau lokasi agen infeksi memasuki host yang baru. Contohnya virus rabies yang memasuki tubuh melalui luka pada kulit, ya. Bisa juga melalui gigitan, cakaran, dan di air liurnya itu sudah terinfeksi oleh rabies. Contohnya yang lain, misalnya flu masuk melalui saluran nafas, ya, hepatitis B masuk melalui, darah. Kemudian, beberapa penyakit diare masuk melalui, mulut, ya, foodborne disease, ya. Jadi, pencegahannya Nah, pasti akan pukul berbeda, ini. ya. Kemudian yang terakhir adalah host yang rentan. Nah, ini adalah, eee Mhm. ujung rantai, ada yang bocor kayaknya tuh. Kerentanan ini Kenapa? dipengaruhi oleh, Aku beberapa tinggal di lagi itu misalnya suami karena itu beli genetik ini. Bisa beli dan makan. status Oh, kekebalan tubuh. Gimana nih caranya? nanti kalau Cok. Siapa yang host, Dek? Tolong iya, thank you. Baik Ibu sudah. Iya. Jadi kerentanan ini ditentukan oleh 2 hal besar ya, ada genetika dan status kekebalan tubuh. Jadi secara genetis ada orang yang, secara alami lebih resisten terhadap, infeksi tertentu. Tapi, mmm, contohnya itu misalnya vaksin ya, itu cara untuk, mengubah host yang rentan menjadi host yang kebal ya. Oke. Oke, selanjutnya berdasarkan media penularannya, penyakit menular dibedakan atas beberapa sumber penularan. Yang pertama, waterborne disease, dari air, kemudian airborne disease dari udara, penyakit yang ditularkan secara langsung dari orang ke orang, ya, itu merupakan kontak langsung. Kemudian ada penyakit yang penularan langsung dari hewan ke orang, ini adalah kelompok-kelompok penyakit zoonosis. Oke, kemudian penularan langsung dari tumbuhan ke orang, ya, ada juga. Kemudian, penyakit dari orang ke orang melalui kontak benda lain. Kemudian ada foodborne disease, ini melalui makanan, kemudian vector-borne disease melalui vektor. Oke, ini yang termasuk, airborne disease itu penyakit apa-apa saja ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita masuk di riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease. Ini, merupakan, kerangka pikir yang fundamental ya dalam epidemiologi. Jadi, natural history of disease atau riwayat alamiah penyakit ini merupakan, eee, mulai dari adanya pajanan hingga penyakit sembuh, sakit, cacat, atau kambuh, ya. Kemudian, manfaat dari kita mengetahui riwayat alamiah penyakit ini, kita bisa menentukan jenis-jenis pencegahan, ya,
mulai dari tahap pencegahan primer, sekunder, tersier yang dihubungkan dalam setiap fase pada riwayat alamiah penyakit. Oke, sebelum masuk di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Mhm. Oke, kalau oh ya silahkan Nurul, siapa nih? Kelompok E ya, kelas E, Nurul Kolbi, silahkan Mbak. Baik, Ibu. Langsung saja, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu, Ibu, apa-apa saja pencegahan primer, sekunder, dan tersier, Ibu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas, pertanyaannya tadi ya, di slide sebelumnya ya tadi. Nah ini ya, jadi memang, untuk, pokok bahasan kita di epidemiologi penyakit menular ini ujung-ujungnya nanti kita akan melihat bagaimana pencegahan mulai tahap primer, sekunder, tersier. Pembahasannya itu nanti ada di slide di sini. Tunggu ya, saya kasih lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan bahas sendiri untuk itu. Ya, Dek Nurul Kolbi, boleh ya? Jadi nanti kita bahas Lanjut, Bu. untuk itu ya. Ada slide-nya untuk pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Oke? Hmm. Oke adik ya, kita lanjut. Jadi ini merupakan tahapan riwayat alamiah penyakit menurut CDC ya. Jadi ada 4 tahap riwayat alamiah penyakit, ada tahap prepatogenesis, kemudian ada tahap subklinis, kemudian ada tahap klinis dan tahap yang terakhir yaitu recovery, disability or death ya. Oke. Ini ada yang terakhir ini merupakan ujung dari riwayat alamiah penyakit. Aduh, ini nggak mau pindah. Oke. Nih, dulu bentar ya. Oke, kita lanjut ya, masuk di stage yang paling pertama, yaitu stage of susceptibility. Oke, jadi ini merupakan tahap awal ya dari segala penyebaran penyakit dimulai. Ini sudah terjadi interaksi antara agent, host, environment di luar tubuh host. Ya. Nah, seperti tadi yang pertanyaannya siapa tadi ya, Novi kalau tidak salah ya. Jadi ada tiga segitiga epidemiologi, agent, host, environment, dan ini pasti akan kita bahas kalau kita membahas tentang epidemiologi ya.
Pada tahap ini interaksinya itu sudah ada, tapi masih di luar tubuh host, jadi belum terjadi kontak yang efektif, ya. Contohnya itu, eee, kayak tadi ada yang saya contohkan, ada anak-anak misalnya yang terkena virus campak, kemudian, dia ternyata ada, virus campaknya di dalamnya dan lingkungannya itu mendukung, misalnya areanya tertutup dan ventilasinya tidak bagus ya. Nah, tapi virusnya ini belum masuk ke saluran nafas, eee, anak lain. Jadi masih istilahnya kayak masih berkenalan gitu ya. Jadi ini, eee, merupakan, stage of susceptibility. Kemudian yang kedua ini sudah mulai terjadi paparan atau exposure dengan agen penyakit namun agen belum masuk ke tubuh host. Contohnya kayak gini, misalnya adik-adik, gimana ya, adik berdiri di dekat orang yang merokok. Nah, contohnya ya, terus dihirup asapnya. Nah, kalau kalau sudah hirup asap asap ya, asap dari rokok, itu kan otomatis nikotin dan, zat-zat lainnya itu sudah masuk kan ke, ke paru-paru maksud saya, ya. Jadi itu sudah bukan paparan, itu sudah masuk nih. Tapi kalau kita lihat misalnya ada orang batuk, dropletnya toh pada saat batuk-batuk, tapi tidak, jarak dari orang yang batuk tersebut dengan kita itu jauh ya, jauh, ada jarak dan kita tidak hirup itu, percikan Dimaksud dropletnya ya. dengan Nah itu epidemiologi, kan sudah merupakan dipelajarinya paparan, pada pertemuan belum masuk sebelumnya bersama Ibu belum masuk ke Kiki. tubuhnya host, ya. Apa-apa saja apa Nah, saja pada pengertian keadaan dari ini penyakit itu epidemiologi belum itu? teridentifikasi, ya, karena sistem imun masih kuat sehingga kondisinya dinyatakan sehat. Oke. Kemudian stage of subclinical disease. Jadi di sini sudah mulai masuk agen penyakit sampai sesaat sebelum timbulnya gejala. Dimulai sejak timbulnya gejala-gejala atau tanda-tanda pertama penyakit. Ya maaf ya Adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Jadi, stage of subclinical disease ini merupakan fase di mana, eee, tahap masuk agen penyakit sampai sesaat sebelum timbulnya gejala. Nah, gejala-gejala ini kan, biasa ya kita lihat, mungkin biasa adik-adik alami batuk, demam, lemas, ya kayak gitu, itu sudah bisa dirasakan, dilihat, dan dikeluhkan gejalanya gejalanya.
Oke. Di titik ini biasa mungkin, orang yang mengalami gejala-gejala ringan, biasa, melakukan istirahat saja dulu ya, biasa minum vitamin dulu ya, kayak gitu. Oke. Nah, pada saat, timbulnya gejala-gejala, nah di sini sudah, mmm, mulai ditegakkan diagnosisnya. Kalau misalnya individu tersebut mulai mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan ya, sudah dilakukan anamnesis, sudah dilakukan pemeriksaan fisik, bahkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang misalnya menggunakan laboratorium atau bahkan, sudah melakukan foto dan sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan di fase ini. Oke, jadi, dengan semakin cepatnya diagnosis ditegakkan, maka semakin baik pula prognosisnya dan pasti, rantai penularan ini bisa diputus dan, individu tersebut bisa, peluangnya untuk sembuh bisa lebih cepat, ya, oke? Nah ini, stage of clinical disease ya yang saya bilang tadi bahwa, gejala-gejala penyakit ini sudah menandakan periode transisi dari subklinis ke penyakit klinis, mulai dilakukan diagnosis penyakit. Oke. Nah, ada 2 poin penting di poin ketiga ini yang, adik-adik, perlu garis bawahi bahwa, pada stage ini ada individu yang rentan dan ada individu yang tidak peduli. Jadi individu-individu yang rentan itu contohnya, mmm, bayi, lansia, atau orang-orang dengan comorbid atau penyakit-penyakit penyerta ya. Contohnya orang dengan penyakit, diabetes atau HIV ya, itu merupakan, orang-orang dengan, eee, dengan penyakit penyerta atau orang-orang yang memang sudah, mengalami, misalnya autoimun ya, jadi imunnya memang, yang kurang baik ya. Kemudian ada juga individu yang tidak peduli. Jadi ini merupakan masalah pada perilaku. Dia tidak peduli pada gejala awal, tidak peduli pada anjuran obat misalnya TBC itu kan harus diminum selama 6 bulan. Bulan dia sudah stop berobat, kayak gitu. Dia tidak melanjutkan lagi karena bosan misalnya minum. Nah, itu merupakan orang-orang yang tidak peduli, padahal fase itu 6 bulan pengobatan itu sangat penting supaya tidak menjadi berat lagi penyakitnya. Dan dia tidak peduli pada, risiko menulari orang lain, ya. Oke. Jadi, fase ini dimulai dari diagnosis hingga sembuh sakit atau cacat. Sebenarnya masih ada satu lagi, ujung dari, apa namanya, stage ini, kemungkinan, yang kita tahu bahwa ada kemungkinan seorang terkena penyakit bisa menimbulkan kematian ya, yang sama-sama kita tidak inginkan terjadi, oke? Oke, yang terakhir adalah stage of recovery, disability, or death. Ya, jadi ini adalah fase yang paling, sering diabaikan ya, karena sudah dianggap bukan ilmu kuratif lagi. Jadi, fase ini merupakan fase di mana penyakit makin bertambah berat,
makin bertambah hebat, terus penderita tidak dapat melakukan pekerjaan dan jika berobat telah melakukan perawatan. Jadi pada tahap ini perjalanan penyakit akan berhenti dengan beberapa keadaan sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, carrier dan atau meninggal, ya. Ah, oke. Yang pertama, tubuh keadaan kembali sembuh sempurna. Nah, ini yang pasti, diinginkan oleh semua orang ya, bahwa penyakit itu akan hilang dan kita bisa, beraktivitas kembali seperti sebelum sakit, ya. Kemudian, yang kedua, sembuh dengan cacat. Contohnya kayak tadi polio, dia sembuh sudah tidak ada virus di dalam tubuhnya, tapi akhirnya ada efek atau dampak yang ditimbulkan, ya. Terus, contohnya apalagi, misalnya seorang, mengalami TB tulang, dia akan senantiasa mengalami nyeri kronis di tulang-tulangnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah carrier. Carrier itu adalah keadaan di mana orang itu menyimpan agen penyakit di badannya tanpa menunjukkan gejala, tapi tetap berpotensi menularkan. Contohnya apa? Demam tifoid ya. Demamnya ini pada seseorang misalnya dia sudah sembuh, tapi salmonellanya itu masih ada dalam badannya, masih ada dalam tubuhnya. Dan kalau misalnya, mohon maaf sebelumnya ya, misalnya, individu yang carrier tersebut, BAB, maka dalam BAB-nya itu juga ada, eee, salmonellanya di dalamnya itu. Dan kalau bisa terjadi penularan, misalnya, tidak sengaja ya, orang yang menderita salmonella itu, apa ya istilahnya, buang air besar di sembarang tempat, kayak begitu ya, itu bisa berpotensi menularkan ke orang lain, ya meskipun individu tersebut sudah tidak demam, oke. Kemudian, yang terakhir adalah, meninggal, yang pasti ini adalah ujung, paling tidak kita inginkan, ya, karena sudah tidak ada lagi intervensi yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi kesempatan kedua yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kalau, ini adalah, fase misalnya, ujungnya meninggal, ya pasti ini adalah yang paling kita tidak inginkan, ya, oke. Mmm. Nah, tadi ini merupakan pertanyaan dari adik itu ke stage itu di mana kita bisa melakukan pencegahan. Jadi ada 3 mmm, secara umum, tapi ada 5 level of prevention. Yang pertama adalah primary prevention, kemudian ada secondary prevention, dan ada tertiary prevention. Oke. Jadi yang pertama di, health promotion di primary prevention ada 2 strategi yang, bisa dilaksanakan, yaitu pertama adalah health promotion dan yang kedua adalah specific protection. Oke, yang pertama, health promotion ini merupakan intervensi yang tidak spesifik pada penyakit tertentu. Kita bicara secara umum, tapi ini merupakan fondasi kesehatan jangka panjang, ya. Contohnya penyuluhan tentang gizi seimbang, ya, edukasi tentang bahaya rokok, atau, kampanye aktivitas fisik, ya. Adik-adik biasa mungkin dengar,
di kalau misalnya pergi ke puskesmas, nah itu, health promotion. Salah satu contoh health promotion misalnya, ada hari-hari tertentu di mana petugas promosi kesehatan melakukan promosi kesehatan, ya. Jadi manfaatnya ini, eee, bisa tidak bisa dirasakan instan pada saat itu. Misalnya pada saat, sekarang nih kita, eee, melakukan promosi kesehatan, besoknya sudah langsung berubah, sudah bisa dilihat efeknya, enggak. Jadi efek dari health promotion ini bisa dirasakan 20 tahun kemudian kalau memang, health promotion-nya adekuat ya, kuat, health promotion-nya. Oke, kemudian yang kedua adalah specific protection. Jadi dari katanya saja sudah spesifik, artinya dia sudah spesifik pada penyakit tertentu. Contohnya melakukan vaksin ya, kemudian, misalnya memberikan, eee, apa ya programnya pemerintah, memberikan kelambu, yang, bisa mencegah malaria di, tempat-tempat atau daerah-daerah yang endemik malaria, ya, seperti itu. Ini sudah spesifik, proteksi terhadap penyakit tertentu, oke. Kemudian yang kedua adalah level pencegahan sekunder. Jadi ada 2 mmm, tahap di sini yaitu early prognosis and prompt treatment dan disability limitation. Jadi, early prognosis ini merupakan, sebenarnya kalau mau dibahasakan secara epidemiologi itu merupakan screening, ya. Tapi tidak semua penyakit itu bisa di-screening. Kalau kita mau screening semua, eee, sorry, itu kayak penjaringan ya, kita saring kayak misalnya ada, misalnya nih kita mau mancing nih toh, langsung, ambil apa namanya, jaring, ya kita lihat, langsung ambil ikan misalnya, dari situ kita lihat, apa apa penyakitnya di sini, penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya, gejalanya dan sebagainya, kayak gitu screening. Secara kasarnya ya, penyelesaian seperti itu. Nah, kalau kita mau screening semua penyakit, maka, mmm, dananya pasti akan, besar, ya, diperlukan dana yang besar untuk melakukan screening. Makanya ada beberapa, penyakit yang memang, sudah menjadi utama dari pemerintah untuk dilakukan screening dan, dia itu difokuskan pada penyakit-penyakit yang dampaknya, serius dan ada tes akurat yang bisa dipakai. Contohnya screening HIV pada ibu hamil, ya, itu sudah otomatis ya kalau ada ibu-ibu nanti kan adik-adik di sini banyakkan, perempuan ya, eee, banyakkan perempuan. Kalau misalnya nanti insya Allah rezeki adik-adik sudah menikah dan, memiliki kesempatan untuk, hamil, diberikan rezeki untuk hamil ya, pasti adik-adik nanti di, Fasyankes disuruh untuk melakukan screening HIV ya, itu sudah otomatis. Kemudian juga dilakukan pada orang-orang yang, punya Yang mau menjawab kontak boleh raise erat hand ya. dengan pasien TB. Misalnya ada dalam satu rumah nih, sudah tegak diagnosisnya TB. Orang-orang dalam satu rumah Aduh, itu Bu. harus dilakukan screening. Atau orang yang pernah kontak langsung dengan orang yang, terkena TBC tersebut, ya. Kemudian, kenapa fase ini penting? Kalau, cepat ditemukan, itu efeknya pasti lebih mudah untuk diobati, peluang sembuhnya lebih besar dan pastinya
risiko untuk menulari orang lain itu menjadi bisa kita perkecil ya. Itu, eee, manfaat dari, early prognosis and prompt treatment ini, ya. Kemudian yang kedua adalah disability limitation. Nah, mmm kan maksudnya, kecatatan secara, harfiah bahwa maksudnya yang dikatakan di sini adalah cacat ya, bukan. Jadi di sini adalah kita mencegah supaya tidak terjadi, bahwa penyakit ini tidak menimbulkan cacat yang permanen. Contohnya pengobatan TB ya, pengobatan TB ini kita bisa mencegah supaya paru-paru itu, tidak meluas kerusakannya, ya karena kan efek dari TB ini, pasti ada efek di paru-paru yang ditimbulkan, ya. Jadi kita kalau kalau sudah diberikan, pengobatan TB itu juga sebenarnya mencegah supaya kerusakan paru itu tidak menjadi lebih luas lagi, ya. Kemudian yang terakhir adalah tertiary prevention atau rehabilitasi. Ya, jadi di sini adalah upaya untuk mengembalikan fungsi dari individu, fungsi-fungsinya, kemudian mencegah terjadinya cacat sekunder dan pastinya untuk meningkatkan kualitas hidup dari individu yang sudah terkena penyakit, ya. Contohnya, eee, ini pada penyakit tidak menular ya, saya kasih contoh, eee pada stroke dilakukan fisioterapi, ya. Mungkin ada adik-adik yang sudah pernah saya kunjungan di, apa namanya, klinik fisioterapi mungkin, di sana dilakukan fisioterapi pasca stroke. Kalau misalnya contohnya pada, mmm, penyakit menular, konseling pada orang dengan HIV/AIDS, ya, orang yang sudah menderita HIV/AIDS ya. Jadi, eee, orang dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS ini dilakukan, konseling dan dukungan, secara psikologi ya, supaya dia bisa tetap, mmm, istilahnya berinteraksi dengan individu-individu lain, dan juga, eee, dari sini juga bisa kita, berikan pemahaman untuk tidak apa namanya istilahnya, untuk tidak, sebisa mungkin mengurangi, tidak menulari orang lain, ya, seperti itu. Oke? Oke, jadi selanjutnya di sini adalah, mmm, progression of disease in an individual over time. Jadi di sini, kita lihat ya, tadi sudah kita pelajari stage of susceptibility, di mana di stage of susceptibility ini kita bisa lakukan primary prevention, ya, kemudian masuk exposure atau pajanan, kemudian masuk stage of subclinical disease, di sini kita bisa lakukan secondary prevention, ya, di sini sudah masuk tahap inkubasi, dan sudah ada perubahan patologi, kemudian sudah muncul gejala. Jadi di sini selanjutnya adalah stage of clinical disease, sudah masuk di fase diagnosis, di sini dilakukan tertiary prevention. Kemudian stage of recovery disability of or death di sini ya. Oke, ini merupakan proses progression of disease ya. Oke, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi, Dek? Stop. Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Ini sampai jam berapa ya kita kuliahnya? Nggak lewat jadi, Dek? Izin Ibu sampai 10.50 Ibu. Oh, belum ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan.
Ah, raise hand. Kalau oke silahkan. Siapa nih yang bertanya nih? Sri Kurnia atau Prikria? Yang mana yang bertanya, Dek? Saya Ibu Apa namanya itu saya? Sri Kurniasari, Bu. Oke, Sri. Jadi bukan Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mau Kak bertanya Bu, misal ini kalau penyakit pada tahap subklinis dan belum ada gejalanya itu bagaimana cara kita mendeteksinya Ibu? tahap mana, Dek? Tahap mana tadi? Pada tahap subklinis Bu. Bu. Di Iya, sini? iya, Oke, jadi maksudnya bagaimana kita? mendeteksi penyakit itu Bu. Oke, makasih Adek. Siapa tadi? Sri Kurnia. Jadi pada tahap ini sebenarnya kan di sini sudah masuk bibit penyakit tapi belum muncul gejalanya. Jadi sebenarnya kita memang belum lihat apa-apa, kita belum bisa mendeteksi apa-apa saja. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya eh, apa namanya agent itu tidak masuk di kita, ya. Caranya bagaimana? Misalnya ada orang batuk nih, kita lihat nih dari jauh, oh batuk-batuk nih tuh orang. Toh pakai masker atau tutup hidung atau sekali menjauh dari orang supaya kita tidak tertular dari batuk-batuknya, ya. Atau misalnya eh, kalau mau makan cuci tangan, ya. Jadi yang bisa dilakukan di sini adalah mencegah supaya eh, virus ini kalaupun dia masuk, ya, kalaupun dia masuk kita bisa eh, apa namanya ya, berupaya supaya dia tidak menimbulkan gejala. Contohnya juga kita bisa apa namanya ya, makan makanan bergizi, kemudian eh, sering olahraga, itu kan efeknya bisa meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Oke, jadi meskipun agent penyakit ini sudah masuk, tapi kita punya tameng, ya, supaya penyakit ini tidak akhirnya tidak berefek serius ke kita. Karena kalau untuk mendeteksinya sendiri, saya rasa kalau misalnya adik-adik pergi ke puskesmas ya, terus bilangnya, "Dok, kemarin saya ketemu sama orang batuk. Terus gejalanya apa? Tidak ada PI ya, Dok. Tidak ada PI gejalanya ya sampai sekarang, tapi saya takut nanti timbul gejalanya." Nah, kan jadinya tidak bisa dilakukan intervensi apa-apa oleh dokternya. Nanti di stage ini baru muncul gejala penyakit. Nah, di sini baru kita bisa identifikasi bahwa dia itu sudah termasuk penyakit apa, ya. Kalau di stage ini, yang kita bisa lakukan itu betul-betul membentengi diri supaya efek dari agent penyakit yang masuk di kita itu bisa kita bentengi, bisa kita apa namanya, maksudnya supaya kita bisa lebih kuat dalam menghadapi agent penyakit itu, ya. Kayak gitu, Dek Sri Kurnia. Jadi di sini sebenarnya kita belum bisa mendeteksi penyakitnya. Kita cuma bisa mencegah. Nanti di stage ini karena memang sudah ada gejala penyakit, nah di situ baru kita bisa diagnosis dia penyakit apa. Ya, kayak gitu, Dek Sri. Iya Bu. Bagaimana, Dek? Iya Oke, Bu, terima kasih. sudah paham. Terima kasih Bu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan?
Oke, tolong rasain ya kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nah ini saya kasih tugas. Oke, jadi boleh saya jelaskan tugasnya, Dek? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Tidak ada yang mau bertanya ya. Jadi tugasnya itu adik-adik pilih salah satu penyakit menular. Banyak kan penyakit menular, nah pilihlah salah satu penyakit-penyakit menular ini. Boleh nasional, maksudnya penyakit-penyakit yang memang dikenal secara nasional, bisa juga penyakit-penyakit yang global yang jarang terjadi di Indonesia itu boleh. Ya, pokoknya dari adik-adik saja. Kemudian adik-adik bikin makalah tentang penularan penyakit tersebut. Ya, jadi isi-isinya nanti ada 4 ini. Ya, jadi ada etiologi, gejala penularannya. Kalau ada misalnya adik sertakan gambar itu apa namanya siklus of penularan dari suatu penyakit itu yang dipilih itu lebih bagus lagi. Kemudian ada gambaran epidemiologinya, bagaimana dia terdistribusi berdasarkan orang, tempat, dan waktu misalnya. Kemudian bagaimana tahap riwayat alamiah penyakitnya dan pencegahan dan penanggulangannya berdasarkan 5 level prevention. Oke, ini saja tugasnya. Jadi tugasnya ini adik ketik ya dalam makalah, kemudian dikumpulkan di ketua kelas, tidak usah di print out, cukup dikumpulkan dengan PDF ya di ketua kelas, dan tolong tugasnya itu diurut berdasarkan absennya supaya saya meriksanya juga enak ya. Nomor 1 namanya di absen, nah itu juga tulis 1 ya. Kemudian kumpul di Google Drive. Siapa ketua angkatannya, Dek, di sini? Halo, ketua angkatan. Mana? Atau siapa yang bisa ngumpulin tugasnya? Saya, Ibu. Siapa itu saya? Afifa, Ibu. Oke, Adik Afifa, minta tolong kita buatkan Google Drive ya. Jadi di situ Google Drive-nya ada semua kelasnya di situ. Iya, Ibu. Ya, nanti di-share ke saya. Sudah tahu kan alamat email saya untuk pengumpulan tugasnya? Jadi satu Belum. kali, oh ya nanti saya kirim, kita chat Kak, supaya saya kirimkan alamat email untuk pengumpulan tugasnya ya. Jadi tugasnya itu ndak usah eh, masing-masing ketua kelas ngumpul link, cukup 1 orang saja yang kumpul linknya sama saya, Afifah tadi ya. Jadi Afifah kita yang koordinir di ketua kelasnya, kemudian kita bikinkan Google Drive yang ada kelas A, B, C sampai seterusnya, dan disatukan. Ingat berdasarkan absen ya. Dalam filenya itu PDF supaya enggak diedit-edit sama temannya. Oke? Kemudian waktu pengumpulannya itu kan biasanya kalau saya itu 1 minggu ya, saya kasih kesempatan 1 minggu. Jadi hari ini tanggal 13, tanggal 20. Wah, awal-awal Ramadan nih. Ya enggak apa-apa ya. Awal apa namanya? Batas pengumpulannya itu artinya tanggal 19 Februari pukul 24.00 itu batasnya. Jadi kalau sudah masuk tanggal 20 itu sudah terlambat ya. Kan kelihatan itu kalau di Google Drive. Oke? Ada yang mau ditanyakan Dek dari tugasnya? Oh, sudah jelas ya? Oh,
Silahkan Dek Saskia. Terus siapa lagi nih? Ibu, ini Ya. minimal halamannya tidak ada yang ditentukan, Ibu. Nggak ada Dek. Ada. Oh, baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Tapi Ibu, sekalian citasinya. iya, harus ada referensi minimal 10 ya. Sorry, saya lupa di sini. Minimal 10 Oh, iya, Ibu. dari 10 tahun terakhir. Oke? Ingat Oh, pakai baik, Ibu. Mendeley. Terima kasih. Semuanya sudah pintar pakai Mendeley atau Zotero untuk sitasi-sitasi. Udah bisa belum? Belum bisa ya? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, jadi belajar-belajar memang dari sekarang. Ingat kalau makalah itu Dek, bukan enggak seperti paper ya. Paper itu kan langsung saja. Certat. Jadi kalau makalah itu ingat ada daftar isinya, ya. Ada kata pengantarnya dulu. Kemudian ada daftar isinya. Tolong dicatat ini ya, ada kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel kalau ada, lalu ada bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah ya di situ di bab 1. Kemudian di bab 2 adalah pembahasan. Nah, pembahasannya itu yang 4 ini pokoknya. Etiologi, gejala, Oke. Kemudian bab 3 penutup. Kemudian ada daftar pustaka. Oke. Harus lengkap itu. Ada sampulnya juga, jangan lupa sampulnya. Ya, silahkan Dek Novi Hairani. Ibu bisa sama jenis penyakitnya, Bu? Boleh sama. Karena kalau harus berbeda, Dek. 240 orang yang hadir di sini. Kira-kira bagaimana caranya itu mengidentifikasi? Saya mau penyakit ini, saya penyakit ini, mampus yang terakhir-terakhir macot. Ya. Setidaknya satu kelas tidak ada yang sama. Dalam satu kelas ya 30 lebih banyaknya penyakit. Oke. Tapi kalau memang sulit untuk mendapatkan 36, 37 penyakit yang tidak sama, nah boleh ya. Tapi jangan misalnya satu orang penyakit diare, satu penyakit diare, terus yang bahas diare itu sampai 5 orang, jangan juga ya. Jadi maksimal satu penyakit itu dibahas sama satu kelas ya, 2 orang. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan, Dek? Wah, lewatnya juga. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, artinya pertemuan kita untuk epidemiologi penyakit menular sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam proses perkuliahan ini, hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati adik-adik ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih, Bu.